Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat thalabah? Naam, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Husnul untuk membahas pelajaran tentang nahwu shorof. Sebelum memulai pelajaran hari ini, hayya nabda dirasatan al-yaum bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib. Nah, hari ini kita akan belajar cara membuat fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai macam-macam fi'il. Fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, hari ini kita akan belajar cara membuatnya nih. Untuk hari ini kita akan lebih belajar tentang ilmu shorofnya. Sebelum kita belajar cara membuatnya, kita review materi dulu ya. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah dikerjakan di waktu lampau. Kemudian, fi'il mudhari adalah kata kerja yang dilakukan sekarang atau yang akan dikerjakan. Biasanya diawali dengan huruf mudhari'ah, alif, nun, ya, ta, atau dibaca Anita atau anak itu. Kemudian yang ketiga, fi'il amr adalah kata kerja yang bermaksud perintah. Nah, bagaimana cara membuat fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr? Caranya adalah dengan melihat bentuk tasrifannya. Bentuk tasrifan sulasi mujarrad itu ada 6. Di sini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Nah, fi'il madhi itu wazannya fa'ala, 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 fa'ila, fa'ula, fa'ila. Kemudian fi'il mudhari yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Fi'il amrnya uf'ul, if'il, if'al, if'al, uf'ul, if'il. Nah, bagaimana cara membedakannya? Yaitu dengan melihat harokat huruf tengahnya. Nah, yang pertama fa'ala, yaf'ulu, fa'uf'ul. Fa'ala itu kita lihat huruf tengahnya itu ain. Nah, ain itu bisa mempengaruhi ke selanjutnya. Fa'ala, yaf'ulu, uf'ul. Kita lihat ain fi'ilnya. Ainnya itu selalu fathah, dhammah, dan dhammah. Lalu masuk ke contohnya. Nasoro yang suruh unsur. Sama kan unsur ini. Untuk unsur ini kan huruf tengahnya shortnya u. Maka fi'il amrnya juga harus u. Artinya nasoro telah menolong, yang suruh menolong, unsur tolonglah. Kemudian contoh kedua, fa'ala, yaf'ilu, if'il. Kita lihat nih harokat tengahnya, ain fi'ilnya kan kasroh, maka fi'il amrnya itu juga harus kasroh. Nah, huruf depannya juga kasroh. Kalau kasroh, depannya juga. Masuk ke contohnya, doroba, yatribu, itrib. Sama kan? Artinya doroba telah memukul, yatribu memukul, sedang memukul, itrib pukullah. Kemudian yang ketiga, fa'ala, yaf'ulu, if'al. Nah, if'al kan tengahnya ain fi'ilnya itu fathah. Kemudian yang awalnya itu kasroh. Awalnya kasroh karena awal yang dhammah itu hanya untuk yang tengahnya juga dhammah. Gitu ya. Tuh, lihat ini di fi'il mudhari'nya itu juga fathah. Contohnya, fataha, yaftahu, iftah. Fataha telah membuka, yaftahu sedang membuka, iftah bukalah. Paham ya semuanya? Nah, untuk contoh yang keempat yaitu fa'ila, yaf'alu, if'al. Kita lihat ain fi'ilnya di fi'il mudhari itu fathah, maka fi'il amrnya juga fathah. Contohnya alima, ya'lamu, i'lam.
alima telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui, i'lam ketahuilah. Lanjut ajan kelima, fa'ula yaf'ulu uf'ul. Sama kan? Ain fi'ilnya dhammah. Maka ain fi'ilnya juga dhammah. Contohnya hasuna yahsunu uhsun. Hasuna menjadi baik, yahsunu sedang menjadi baik, uhsun jadilah baik. Nah, masuk ke wazan ke-6, fa'ila yaf'ilu if'il. Nah, ini lihat if'il. Contohnya hasiba yahsibu ihsib. Hasiba telah menghitung, yahsibu sedang menghitung, ihsib hitunglah. Paham ya? Jadi untuk fi'il amr itu selalu melihat dari fi'il mudhari'nya, disamakan gitu ya. Itu tadi sudah ustazah kasih tanda-tanda. Nah, yuk kita latihan cara membuat fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ini sudah ada contohnya. Yang pertama dhahaba. Dhahaba fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yadhabu. Fi'il amrnya kita lihat nih di huruf tengahnya. Ini kan ada hak ya. Haknya itu fathah, maka fi'il amrnya haknya juga harus fathah. Sebelum fathah huruf depannya harus kasrah menjadi idhab. Nah, itu ya. Yang kedua yamshi, fi'il mudhari' yamshi. Kita lihat untuk merubahnya itu, yang pertama untuk menjadi fi'il madhi, huruf mudhari'ahnya itu harus dihilangkan. Ya-nya hilang. Jadi masih ada kata mim dan sya ya. Nah, shin itu harusnya fathah, dia nggak bisa. Kemudian huruf mim awalnya itu nggak mungkin sukun, maka dia menjadi masya. Untuk membuat fi'il amrnya, kita lihat fi'il mudhari'nya kan shinnya itu shi, maka nanti fi'il amrnya harus shi juga. Kita hilangkan huruf mudhari'ahnya menjadi imshi, masya, yamshi, imshi, gitu ya. Kemudian yang ketiga ungdur, fi'il amr ungdur, merubah menjadi fi'il madhi, maka kita hilangkan huruf awalnya, kita ambil 3 huruf akhirnya, berarti tinggal nun, do, sama ro. Karena fi'il madhi itu fathah semua, jadi nadoro. Untuk membuat fi'il mudhari'nya, maka kita tambahi dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ahnya ya. Fi'il amrnya tengahnya dotnya itu sukun, maka nanti dotnya di fi'il mudhari' juga harus sukun, maka nadoro menjadi yang duru. Paham ya? Nadoro yang duru ungdur, gitu. Selanjutnya untuk kul. Kul itu fi'il amr. Nah, selanjutnya kalau kita buat jadi fi'il madhi, kola, karena kita ambil 3 hurufnya, ditambahi huruf alif. Nah, untuk fi'il mudhari'nya menjadi yaqulu. Bisa dipahami ya, bisa kalian lihat di buku tasrifan kalian. Yang ke-5 jalasa yajlisu. Terlihat huruf tengahnya kan kasroh, maka fi'il amrnya juga harus kasroh menjadi ijlis. Kemudian yang terakhir fi'il mudhari' ya'kulu, merubah menjadi fi'il madhi, kita hilangkan huruf ya-nya, tinggal alif, ka, la, jadi akala. Fi'il amrnya gampang, kita tinggal lihat tadi kan ya'kulu ya tengahnya, maka kul harus kafnya itu sama, harokatnya harus sama. Untuk lebih jelasnya kalian lihat lagi di buku Amsilah Tasrifiyah, gitu ya, dihafalkan juga. Nah, terakhir sedikit epilog dari ustazah.
Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini adalah perkataan dari Imam Syafi'i. Nah, jadi kalian itu sekarang kan lagi masa-masanya belajar ya. Tetap semangat walaupun susah, walaupun sulit dihafalkan, sulit dipahami, tetap belajar. Karena kalau kalian hari ini tidak mau belajar, ruginya itu nanti kalau kalian sudah tua. Gitu ya. Cukup dari ustazah. Mari kita tutup. Hayyan nahtim dirasatana bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi